Bapak Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kemudian hadis kedua yang ingin saya sampaikan di sini ini di dalam riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Kalau ini para ulama banyak yang mensahihkannya. Imam Al-Hakim mensahihkannya, kemudian Al-Hafiz Al-Iraqi, salah seorang pentakhrij kitab Ihya, itu juga mengatakan isnaduhu sahih. Kemudian Syekh Al-Albani itu juga mensahihkannya di dalam Sahihul Jami', ya. Nah ini juga ngeri ini dosanya ini. Kata Rasulullah, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu memiliki 73 pintu. Aisaruha mislu ayyang kihar rajulu ummahu. Yang paling ringan dosa riba itu adalah seperti seseorang menikahi ibunya sendiri. Menikahi ibu itu yang paling ringan. Wa inna arbar riba irdur rajulil muslim. Sementara riba yang paling besar adalah melanggar kehormatan seorang muslim. Ini dari sisi sanad sahih tadi. Tetapi ada yang melihat ini kok agak aneh. Masa yang paling kecil itu seperti menikah dengan ibunya sendiri, menikahi ibu kandung. Yang paling besar kok tadi mengganggu kehormatan orang muslim. Misalnya ghibah, ya, caci mencaci kaum muslimin. Kesimpulannya berarti menikahi ibunya sendiri dengan mencaci kaum muslimin, besar mana dosanya? Besar menggibah, kan begitu kesimpulannya. Nah ini kadang orang menganggap ini aneh, sehingga kalau kita lihat akhirnya banyak juga para ahli hadis yang mencacat hadis ini dari sisi bukan sanad, karena sanadnya sahih, tapi dari sisi matan. Ya biasa begitu dalam kajian hadis itu biasa. Ini menilai ini sahih, ini menilai dhaif, biasa. Asal yang menilai itu ahli hadis. Nah, kadang yang kita jadi masalah itu kan orang bukan ahli ikut-ikutan menilai. Nah, ini menurutku begini, Jar. Menurutku aku siapa? Aku sudah browsing, ya browsing. Kadang masalah kita kemudahan internet ini kan membuat kita ini seolah-olah bisa lebih pintar dari dokter dalam menyembuhkan penyakit. Lebih alim karena bisa browsing bermacam-macam itu. Hati-hati kita menilai itu. Kita sebagai orang yang enggak belajar secara khusus ilmu hadis, ya sudahlah pakai aja hadis ini penilaian para ulama begini sudah. Kalau ada berbeda pendapat para ulama, ya kita sampaikan aja sudah. Ulama beda pendapat. Terus mana yang kita ambil? Kadang kita bingung. Ini belajar kok tambah bingung ini. Kita sebagai orang yang tidak mengerti secara jauh seluk-beluk ilmu hadis, ya tinggal pakai mana yang lebih kita percaya. Ya, kita percaya yang mana tentang status hadis ini. Imam Al-Hakim tadi mensahihkan, Imam Al-Iraqi mensahihkan. Terus ada yang menyatakan bermasalah itu juga ulama juga. Alasannya tadi pertama maknanya. Masa iya ghibah itu lebih berat dosanya daripada menikahi ibunya, ya. Padahal ada juga riwayat al-ghibah asyaddu minaz zina, itu ada juga ghibah, yakni menyambati atau menggunjing orang lain, merusak kehormatan orang lain lewat kalimat, itu lebih besar dosanya dari zina. Ada riwayatnya begitu. Sehingga kita dalam urusan besar atau tidak ini bukan menggunakan akal kita, bukan. Orang mengatakan enggak apa-apa aku masuk neraka, ungkapan begitu. Atau mengatakan Tuhan punya anak, itu ungkapan biasa. Tapi dosanya sangat-sangat besar. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan gunung bisa runtuh kalau begitu. Dosa besarnya itu.
Padahal efeknya apa? Cuma ngomong satu kalimat. Jadi tidak sekedar kemudian kita lihat dosa ini dari sisi efek yang zahir, tidak. Makanya para ulama yang memakai hadis ini memahaminya begitu. Urusan besar atau enggak itu bukan urusan ini kelihatan atau enggak. Ya, walaupun sebagian ulama yang lain kemudian memaknainya berbeda. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, Imam As-Sindi ketika menjelaskan hadis ini, ya, karena salah satu alasan orang yang menolak itu kan redaksi hadis ini berbeda-beda. Ada yang menyebut 73, ada yang menyebut 70. Nah ini kan beda-beda, ini menunjukkan nggak benar ini. Nah Imam As-Sindi menjelaskan ya, di dalam hasyiahnya, wal muradu at-taksir dunat tahdid. Maksud dari dalam hadis itu disebut 70, ada 73 pintu, itu bukan membatasi tapi menunjukkan banyak. Karena orang-orang Arab itu tradisinya kalau menyebut banyak itu nyebut 70 itu sudah banyak. 70, 73, seperti hadis yang ada 73 golongan itu kan ada 71 atau 72 atau 73, redaksinya ada. Riba begitu, tapi ini maksudnya bukan membatasi ada segitu, tetapi maksudnya menunjukkan banyak. Jadi jangan dihitung persis 1, 2, 3 ini 70, karena nggak ada para ulama merinci ini loh pintu riba pertama, kedua, ketiga, tidak begitu. Jadi dengan demikian kata Imam As-Sindi nggak usah dipermasalahkan lagi ini 73 kah 70 kah. Kemudian yang kedua, Al-Baydawi itu menjelaskan bahwasanya riba itu secara maknawi itu tidak mesti di dalam hal ekonomi. Jadi secara kiasan perbuatan itu bisa disebut beliau Rasulullah sebagai riba secara bahasa. Ya, bahasa dan ini majas. Kenapa Rasul sebut wa inna arbar riba, riba yang paling besar itu adalah mengganggu atau mencela kehormatan seorang muslim. Ya. Wa inna arbar riba irbur rajulil muslim. Ya. Riba yang paling riba itu adalah mencela kehormatan kaum muslim. Jadi itu masuk riba. Kenapa? Samanya gimana? Samanya orang mencela itu kata Imam Al-Baydawi, yang namanya celah-mencela itu kan bertambah terus kan. Kadang berlebihan. Berlebihan kan. Punya cerita jelek. Si A ke si B menjelekkan seseorang. Si B dapat cerita dari si A, karena dia nggak senang, dia tambahi kejelekannya itu. Bertambah. Mirip riba begitu, bertambah. Dari si C cerita lagi ke D, bertambah lagi kejelekannya itu. Tambahi hoax. Ya, yang sekarang berseliweran apalagi menjelang pemilu. Menjelang pemilu itu semacam-macam itu. Bisa direkayasa. Mengaku dari kelompok ini kah, dari kelompok ini kah, mendukung ini, mendukung itu, ya. Kemudian padahal hoax, ya, orang-orang bayaran. Riba dalam hal mencela kehormatan seorang muslim, menodai kehormatan seorang muslim itu seperti riba itu, bertambah. Ini yang diambil oleh Syekh Al-Utsaimin ketika memaknai hadis ini. Jadi tidak bertentangan itu. Jadi maksud arbar riba di situ maksudnya secara bahasa bahwasanya di antara riba atau tambahan yang paling besar itu adalah tambahan di dalam mencela kehormatan seorang muslim. Kalau menambahi harta itu ada batasannya. Ya, menambahi harta. Pinjam 100 juta misalnya.
Kan paling tambahannya berapa? Nanti kembalikanlah ya, 110 juta, 120 juta, ya, 200 juta, ya, dan seterusnya. Tambahan itu ada batasannya. Ya. Ini pinjam 1 juta lah, nanti ya, tahun depan kembalikan 1 triliun misalnya. Itu orang nggak akan mau. Ada batasan begitu. Tetapi kalau yang ditambahi itu adalah celaan kepada seorang muslim, kata Syekh Al-Utsaimin, itu besarnya itu dunia yang bisa penuh. Tambahannya itu nggak ada batasannya. Jadi ini bukan bermaksud antara mencela seorang muslim dengan membandingkan dengan menikahi ibunya, tetapi menunjukkan bahwasanya mencela kaum muslim itu ya, tambahan celaan itu bisa sangat banyak, nggak ada batasannya, berbeda dengan tambahan riba. Itu bisa dibaca di dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram, penjelasan itu. Ada penjelasan menarik dari Imam Al-Munawi di dalam Faidul Qadir. Beliau mengutip dari At-Tibi. Innama kana riba asyaddu minaz zina li'anna fa'ilahu hawala muharabata syari'. Kenapa riba itu bisa lebih berat dosanya dari zina? Kata Imam Al-Munawi, karena pelaku riba itu berupaya untuk memerangi Allah Ta'ala, memerangi hukum syariatnya Allah, bifi'lihi aklihi, dengan menggunakan akalnya. Orang kadang menolak riba ini kan dalilnya pakai akal aja, sudah jelas ayatnya, sudah jelas nasnya, pakai akal. Lu kan sama saja coba. Dianggap sama. Nih saya pinjami duit 100 juta, apa 100, nggak usah banyak-banyak lah ngasih contoh, 1 juta saya pinjami duit 1 juta, nanti 3 bulan berikutnya kembalikan, jadi 1.300.000, mau ambil ujungan 100.000 aja sebulan. Ini riba jelas, nggak ada beda ulama itu meminjami dengan adanya tambahan. Itu nanti ada hadis itu, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang qard, jadi utang itu ada qard, ada dain. Kalau qard itu hutang piutang yang harus dikembalikan dengan yang semisalnya. Jadi untuk barang-barang misliyat, barang-barang yang ada semisalnya. Barang itu kan ada misliyat, ada mutakawwimat. Yang tidak ada misalnya itu ya, kayak rumah itu nggak bisa, apa namanya, yang bisa dilakukan ya jual beli, kemudian ariyah pinjam, tapi qard nggak. Karena nggak bisa dikembalikan dengan semisal. Ya, dibangunkan sama, lokasinya pasti berbeda. Yang misliyat itu ya kayak misalnya duit ya, utang duit itu qard, dikembalikan duit. Hutang beras misalnya, beras dikembalikan beras. Kalau bahasa Jawa dulu ada istilah nempur beras. Ya, orang Jawa tahu itu, orang Jawa. Orang Banjar istilahnya apalah. Jadi kita pinjam, istilahnya ya pinjam beras, kita pakai, nanti dikembalikan beras, itu qard. Tapi ketika kita beli beras, nanti dikembalikan uang ini 1 kuintal berapa harganya misalnya. Yang biasa kita beli selawe kilo misalnya harganya 300.000. Ya. Kita hutang itu bukan qard, karena beras nanti kembalinya uang. Tapi qard itu kalau beras kembali beras, tadi uang kembali uang, itu qard. Kalau kembali beras kembali uang itu namanya dain, utang biasa. Oleh sebab itu kalau
yang ada ribanya itu kalau qard. Ya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, itu untuk qard, hutang piutang. Sehingga kalau tadi pinjem 1 juta, mengembalikan 1.300.000, itu para ulama sepakat itu riba. Terus kemudian kalau tadi yang hutang beras itu ditambahi nggak apa-apa. Jadi ini loh, beli beras misalnya 25 kilogram, harganya 300 kontan. Kemudian dijual, ini sudah, saya belum punya uang, saya bayar misalnya bulan depan. Asal diakati, kalau gitu harganya 350.000 bulan depan. Asal diakati waktu jual beli itu harganya sudah tetap 350.000 dibayar bulan depan, itu tidak mengapa, nggak masuk riba itu. Sehingga jual beli kredit asal nanti syarat rukunnya terpenuhi nggak bisa dikatakan riba, karena itu bukan utang qard, ya, bukan utang qard. Nanti ada masuk riba nasiah, itu dain atau hutang biasa bisa masuk kalau nanti ditambahin, tapi babnya lain. Mudah-mudahan jelas sedikit lah. Nah kemudian kalau kita bandingkan secara logika juga, si B misalnya ingin beli HP, harganya 1 juta, kita belikan. Ini HP 1 juta. Kemudian dia kredit 3 bulan, ya, harganya 1.300.000. Ya, dicicil 3 bulan terserah, ya, mau cicilannya berapa, totalnya 1.300.000. Yang ini boleh, yang ini boleh. Yang pertama minjamin duit itu nggak boleh, padahal sama-sama ujungannya 300.000. Makanya orang yang menolak riba kadang menggunakan logikanya itu, kemudian mengatakan seperti perkataan orang Yahudi itu, innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu ya sama dengan riba. Karena perkataan itu mereka jadi kekal di neraka itu begitu, karena menganggap sama, menolak apa kata Imam Al-Munawi, ya, hawala muharabata syari', berupaya memerangi syariat, memerangi syari' yakni Allah Ta'ala. Makanya hati-hati juga menggunakan analogi di dalam hukum syariat itu. Kalau kita kadang kepinteran, kepinteran itu karena semuanya dianalogikan, itu bisa kacau kita belajar hukum syariat. Nanti nggak ada halal haram lagi. Makanya akal itu bisa dipakai untuk masalah akidah, iman. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'im basir. Kita disuruh memperhatikan burung itu, bisa kadang terbang, bisa kadang diam. Siapa yang nahan? Ya. Dan seterusnya. Ayat-ayat Al-Quran, ratusan ayat itu menyuruh kita gunakan akal, mikir. Yakni untuk apa? Sampai pada kesimpulan alam semesta ada yang menciptakan. Tetapi untuk hukum syariat halal haram itu akal itu perannya cuma untuk melihat, ya, mencocokkan realitas dengan nas, dengan dalil. Kalau sudah ketemu dalilnya, realitas atau faktanya itu cocok dengan objek yang didalili, maka sudah tinggal diterapkan saja hukumnya. Nggak usah diakal-akali, ini kenapa, kecuali hukum yang ada ilat hukumnya. Babi kenapa haram, nggak usah dipikirkan pakai akal. Oh, ini ada cacing pitanya misalnya, nggak usah dicari alasan itu, nanti menimbulkan masalah lagi. Oh, kalau cacing pitanya sudah dimasak sampai mendidih betul, sampai mati, berarti boleh dong. Sholat misalnya, oh supaya nggak sakit pinggang. Dan banyak lain lagi. Nggak usah itu, nggak usah. Kalau mencari sekedar hikmah, oh ini kalau sholat jadi sehat dan sebagainya, silahkan. Tapi jangan sampai kita kemudian mengatakan, oh sholat itu supaya sehat.
Kalau sudah sehat nggak usah sholat. Jangan sampai begitu. Termasuk hukum riba ini. Ya. Qala ta'ala fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ini Al-Munawi di dalam Faidul Qadir yang menyatakan kenapa jadi lebih besar itu karena memerangi Allah yang membuat syariat, yang kemudian Allah katakan ya Allah dan Rasulnya telah memaklumatkan perang kepada mereka itu. Ya, mereka telah Allah telah memerangi mereka. Ai biharbin azim, yakni dengan perang yang sangat besar. Ya, fatahrimuhu mahdhu ta'abbudin. Maka haramnya riba itu semata-mata ta'abbudi. Enggak usah dipikirkan kenapa. Karena memang Allah melarang begitu. Allah melarang itu ya semata-mata ta'abbudi, tidak ta'akuli, bukan wilayah akal untuk menghukumi boleh enggaknya itu. Allah haramkan ya memang untuk menguji kita. Karena yang namanya dunia ini adalah tempat untuk ujian. Jadi jangan kemudian diakali sama ini keuntungannya 300, ini 300, sama-sama modalnya 1 juta. Tapi satunya akad jual beli kredit, satunya akad utang duit. Yang utang duit ditambahi tadi itu riba, yang jual beli ada HP-nya tadi itu jual beli namanya. Jadi satunya haram, satunya sah. Jadi lihati objek akad seperti apa. Ya, nanti sama dengan nikah juga dianggap sama dengan zina, bisa jadi begitu. Ya. Satunya bayar misalnya 500.000 1 jam. Ya. Di booking, masuk kamar hotel, keluar selesai bayar 500.000. Yang satunya nikah. Ya, ini kunikahkan putriku kepada engkau dengan mahar 500.000 rupiah. Kemudian ya sudah nikah sah. Ternyata besoknya bercerai. Apa bedanya? Satunya tadi 500.000 booking, besok selesai. Satunya akad tadi ternyata besok karena nggak cocok bercerai. Secara kelihatan ya sepertinya kurang lebih perbuatannya kurang lebih sama. Tetapi satunya halal, satunya haram. Ya. Ini tentang alasan kenapa jadi besar betul, kata Imam Al-Munawi di dalam Faidul Qadir. Sementara kalau zina itu nampak jelas kan, celahnya itu nampak jelas. Jadi tidak susah untuk mengatakan zina itu haram. Tetapi kalau riba ini kadang akal nggak terima, kenapa dikatakan haram? Karena melihat realitas tadi. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ada penjelasan lain oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autar juz 2 halaman 225. Kata beliau, la syakka annaha qad tajawazat al-hadda fil qubhi wa akbahu minha istitalatur rajul fi irdi akhihil muslim. Tidak diragukan lagi bahwasanya yang namanya riba itu telah melampaui batas di dalam urusan keburukannya. Buruknya itu kelewatan. Kalau sekarang ada orang ini cantiknya kelewatan. Kalau riba ini buruknya kelewatan. Nah, diantaranya itu adalah tadi mencela kehormatan seorang muslim. Walihada ja'alaha syari' arbar riba. Karena inilah maka asyari' Allah Ta'ala telah menjadikan mencela seorang muslim itu arbar riba, riba yang paling besar. Nah, ini tadi maknanya yang berbeda pendapat tadilah. Riba yang paling besar ini dalam sisi apanya? Tapi kalau Asy-Syaukani ini arba riba memang riba yang paling besar dari sisi makna syariat ya. Kenapa demikian? Kata beliau
nggak bisa dibandingkan secara zahir, tetapi bisa dibandingkan orang itu bisa berbicara, ya. Bisa berbicara dengan satu kalimat allati la yajidu laha ladzatan wala tazidu fi malih. Jadi kadang orang ngomong satu kata tidak membuat dirinya nyaman. Kalau yang mengucapkan kalimat itu langsung hati, langsung badan itu terasa nyaman semua. Tidak. Jadi ngomong satu perkataan nggak ada nyamannya. Wala tazidu fi malih, nggak juga nambah hartanya. Wala jahih, tidak menambah kehormatannya. Fayakunu ithmuhu indallahi asyadda min ithmi man zana sittan wa salathina zanyatan. Tapi dosanya sekedar ngomong satu kalimat, ya, itu lebih besar daripada 36 kali berzina. Jadi bukan hanya riba, bisa jadi ucapan. Ada ucapan yang lebih besar dosanya dari riba, ada. Yang tadi mencela, mengoyak kehormatan seorang muslim. Jadi orang yang berakal nggak akan melakukan itu, kata beliau di dalam Nailul Autor. Bahkan kadang ucapan itu ucapan yang terkesan ucapan soleh, ucapan yang baik. Jadi hati-hati ini. Kalau riba itu dosanya besar lebih dari 36 kali berzina tadi, dalam hadis yang tadi saya sampaikan, ada ucapan yang dosanya lebih besar daripada riba. Ucapan kemusyrikan itu lebih besar lagi, ya. Nah, di antaranya ada dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Jundab bin Abdullah Al-Bajali, bahasanya Rasulullah mengatakan, anna rajulan qala, sesungguhnya seseorang mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ucapan ini kan ucapan keluarnya ya biasanya dari orang soleh, orang baik-baik. Misalnya dalam riwayat yang lain itu melihat orang ahli maksiat, sudah ditangati, sudah dinasihati, nggak berhenti, kemudian muar, jengkel, kemudian mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan memaafkan engkau. Atau dalam riwayat yang lain, demi Allah dia nggak akan masuk surga. Ucapan ini ucapan bahaya ini, ya. Jangan merasa kita kemudian paling selamat, kemudian menuduh orang bersumpah atas nama Allah, orang itu pasti nggak akan masuk surga atau nggak akan diampuni oleh Allah. Kemudian lanjutan hadis ini, wa innallaha ta'ala qala man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Nanti di akhirat, mana orang yang dulu bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan memaafkan si fulan, ya. Fa inni qad ghafartu li fulan, sungguh aku telah memaafkan si fulan. Wa ahbattu 'amalak, dan aku telah menjadikan amal engkau sia-sia, nggak ada nilainya. Jadi ini urusan hati. Itu juga kadang kalimat itu bisa lebih besar juga dari riba. Ini yang disinyalir oleh Imam Asy-Syaukani, mengoyak kehormatan seorang muslim itu bisa jadi lebih besar dari riba. Dan dikatakan di situ bisa jadi arbar riba, riba yang paling besar. Itu makna-makna hadis tadilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, lidah kita, termasuk hati kita, karena ucapan itu nggak akan muncul kecuali dari hati yang ada kedengkian, nggak senang dengan sesama muslim gara-gara beda pendapat, kemudian muncul ucapan seperti itu, maka kita beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni, memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita.